Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah minggu pertama bulan Mei ini. Tetap ibadah di rumah masing-masing. Untuk itu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yang saya ambil tetap khotbah seri dari Wahyu sampai pasal yang ketiga. Sebelum membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa lebih dahulu untuk menerima firman
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucapkan syukur kami boleh berhimpun kembali. Engkau hadir di tengah-tengah kami sesuai dengan janji firman-Mu. Dan kami ingin menikmati hadirat-Mu. Kami sungguh mengucapkan syukur karena Engkau waktu ini mengkhususkan bagi kami dan kami juga demikian. Terlebih saat ini Tuhan, izinkan kami untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami memohon Allah Roh Kudus akan menolong kami sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu dengan rasa syukur. Haleluya. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara bisa menyimak di dalam Alkitab masing-masing di rumah. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan kukenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menjelaskan kondisi jemaat di Sardis dan isi surat yang disampaikan kepada jemaat Sardis di sini. Kota Sardis adalah kota yang kaya. Jemaat Sardis tidak ada tantangan sama sekali, tidak ada aliran sesat, tidak ada penganiayaan. Tantangannya adalah jemaat itu mati secara rohani. Surat ini tidak ada satupun pujian. Jadi Roh Kudus tidak memuji jemaat di sini sama sekali. Memang ada sebagian kecil di ayat 4 tadi. Ada yang masih setia dan taat. Sebagian besar mati secara rohani. Tetapi ada jemaat sebagian kecil yang masih setia dan taat. Dan Tuhan mengkhususkan orang-orang ini yang setia dan taat ini untuk hidup khusus bagi Tuhan, berjalan bersama Tuhan, karena mereka layak.
Saudara yang dikasih Tuhan, ada pesan firman Tuhan di sini di ayat 2 tadi. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ayat yang ketiga. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ada katalah di dalam ayat 2 tadi. Nah, di ayat 3 juga adalah, itu berarti perintah. Bangunlah. Di ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah. Ini perintah. Ayat 3, bertobatlah. Nah, ingatlah. Ini turutilah. Ini semuanya perintah dari Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum saya menguraikan pesan firman Tuhan ini, saya lebih dahulu mengerti mengapa jemaat Sardis ini mati secara rohani. Yang pertama, penyebabnya adalah jemaat Sardis ini memberhalakan kekayaan. Saya ulangi, saya memakai bahasa memberhalakan kekayaan. Ini bukan soal banyaknya atau sedikitnya jumlah kekayaan itu. Seberapapun, kalau itu diberhalakan, ini yang salah. Dan jemaat Sardis memberhalakan itu, sehingga mereka mengalami kematian rohani. Lalu yang kedua, jemaat Sardis nyaman dalam hidupnya, tidak ada tantangan dari luar. Kenyamanan hidup bisa membuat orang terlena. Nah, inilah orang Sardis, sehingga mereka puas diri. Ini penyebab kematian rohani. Memberhalakan kekayaan, kenyamanan hidup, dan puas diri. Itu membuat jemaat Sardis mati secara rohani. Saya ingin sampaikan supaya kita jangan mengalami kematian rohani. Tanda-tanda akan mengalami kematian rohani. Atau saya boleh ambil hal ini, sakit secara rohani. Pinjam istilah sakit secara rohani. Jadi sebelum mengalami kematian rohani sebenarnya ada tanda-tanda orang itu. Jangan sampai kita mengalami, sehingga kalau mengalami tanda-tanda ini kita segera bertobat. Itu maksud saya sebagai hamba Tuhan. Tanda yang pertama, kalau orang itu sudah tidak selera terhadap firman Tuhan. Kalau mendengar firman Tuhan, ngantuk, tidak bisa konsentrasi, karena tidak ada selera untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah tidak antusias dalam persekutuan. Sudah waktunya persekutuan, ya santai-santai aja. Karena tidak ada gairah, tidak ada antusias untuk ikut dalam persekutuan.
Lalu yang ketiga, mulai kompromi dengan dosa. Menganggap dosa itu biasa, dosa kecil, tidak ada yang tahu, umum dan lain sebagainya. Jemaat Sardis awalnya pasti demikian, dan akhirnya dia mengalami kematian rohani. Masih ada kegiatan di Sardis, ibadah masih ada, persekutuan mungkin masih ada waktu itu, karena pekerjaannya disebut oleh Tuhan Yesus tidak ada yang sempurna, sehingga hanya rutinitas saja, karena sudah tidak ada gairah untuk mendengar firman Tuhan. Tidak ada gairah untuk ikut bersekutu, dan hidupnya dalam kecemaran. Di ayat 4 tadi ada sebagian kecil tidak mencemarkan pakaiannya, berarti sebagian besar mencemarkan pakaiannya. Kompromi dengan dosa, hidup dalam dosa. Ini cuma Sardis. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan konsentrasi supaya kita tidak mengalami kematian rohani. Dalam ayat 2 tadi, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu Saudara hampir mati secara rohani, tetapi ayat ini adalah pesan firman Tuhan supaya kita tidak mengalami kematian rohani. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang kita bangun. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus pernah berfirman bahwa Dia adalah pokok, dan kita ini carang-carangnya. Nah, carang itu kalau lepas dari pokok pasti mati. Sehingga bangunlah di sini. Saya ingin menyampaikan, mari kita membangun kehidupan dalam Kristus yang kuat. Saya ulangi, mari kita membangun kehidupan dalam Kristus yang kuat. Karena di luar Kristus, di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1-8 nanti bisa dibaca di sana. Cuman ayat 6 kita akan konsentrasi di sana, ayat 6. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudaraku. Yohanes pasal 15 ayat yang 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ranting yang kering adalah ranting yang mati. Kehidupan di luar Kristus adalah kehidupan yang mati secara rohani. Untuk itu, pesan firman Tuhan ayat 2 tadi, bangunlah, yang dibangun adalah membangun kehidupan rohani di dalam Kristus. Saya akan ulangi, membangun kehidupan rohani di dalam Kristus yang kuat. Bagaimana caranya? Mari kita lihat di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sama kan? Tetap di dalam Tuhan Yesus, ada di dalam Tuhan Yesus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia
Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita akan konsentrasi dalam ayat ke-7 ini dari Kolose. Bagaimana membangun kehidupan dalam Kristus yang kuat. Yang pertama adalah berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Cuma di sini semuanya petani, tahu fungsi akar itu untuk mencari makan, supaya tumbuh-tumbuhan itu bertumbuh, berbuah, tetapi juga untuk menopang supaya tetap berdiri. Itu fungsi akar. Dan akar pasti ke dalam tanah, karena ingin menopang kehidupan. Nah, maksud ayat ini, Rasul Paulus menasihati supaya orang-orang Kolose ini membangun keintiman dengan Tuhan melalui firman Tuhan dan doa. Saya ingin mengulangi, apa itu arti berakar di dalam Dia, berakar di dalam Tuhan. Berakar di dalam Tuhan berarti membangun keintiman dengan Tuhan Yesus melalui doa dan perenungan firman Tuhan. Mari kita tanyakan kepada diri sendiri, berapa waktu yang kita gunakan untuk menyembah, memuji Dia, berdoa, dan membaca, merenungkan firman Tuhan. Apakah kita mengutamakan waktu ini untuk bersekutu dengan Tuhan? Atau seperti jemaat di Sardis, tidak selera, akhirnya hanya mencari kekayaan dan hidupnya bertujuan untuk mencari kekayaan? Mari kita membangun kehidupan di dalam Kristus yang kuat melalui berdoa, merenungkan firman Tuhan, waktu khusus dengan Tuhan. Ini berakar di dalam Tuhan. Dan yang kedua, dan dibangun di atas Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, dibangun, bukan membangun. Ya, dibangun di atas Dia, di atas Kristus. Ini berbicara tentang pembangunan karakter kita untuk serupa dengan karakter Kristus. Membangun karakter tidak bisa kita lakukan sendiri. Itu sebabnya bahasa ini memakai dibangun. Roh Kudus melalui firman Tuhan dan segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi untuk membangun karakter kita, supaya karakter kita seperti karakter Kristus. Membangun karakter seperti karakter Kristus, ini kita harus peka terhadap Roh Kudus, karena kita tidak mampu mengubah karakter kita. Tetapi Roh Kudus melalui firman Allah, melalui segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Roma 8 ayat 28, segala sesuatu Tuhan
bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Karakter Kristus, karakter yang baik, kita akan dibangun oleh Roh Kudus untuk menjadi karakter Kristus, memiliki karakter Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus memakai dibangun di atas Dia. Membangun karakter di dalam Tuhan Yesus seperti karakter Tuhan Yesus harus memiliki kepekaan terhadap suara Roh Kudus melalui firman Tuhan dan melalui segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini untuk membangun karakter kita supaya karakter kita serupa dengan karakter Kristus. Tidaklah rela karakter kita dibangun sesuai dengan karakter Kristus. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, Kolose. Konsentrasi di dalam Kolose 2 ayat yang 7. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, teguh di dalam iman. Surat Roma menulis bahwa iman itu akan bertumbuh melalui pendengaran firman Tuhan. Bagaimana kita memiliki iman yang teguh? Berpeganglah pada firman Tuhan. Saya ulangi. Berpeganglah kepada firman Tuhan. Percayalah bahwa perintah Tuhan itu yang terbaik yang harus kita lakukan. Percayalah bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Nah, kalau kita berpegang teguh kepada firman Allah, iman kita tetap teguh karena firman Allah tidak pernah berubah. Apapun yang terjadi, peganglah firman Tuhan, iman kita akan teguh. Meyakini bahwa perintah Tuhan itu yang terbaik untuk kita, bukan hanya yang baik, tetapi yang terbaik untuk kita. Janji Tuhan itu iya dan amin. Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan bukan manusia. Janjinya iya dan amin. Berpeganglah kepada firman Tuhan, iman kita akan teguh. Lalu yang ketiga, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Tesalonika, mari kita baca, kita bandingkan di sana. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara.
mengucap syukurlah, ini perintah, dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Membangun kehidupan di dalam Kristus berarti kita harus mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal itu bukan sesuatu yang gampang. Kalau keadaan baik-baik, gampang kita mengucap syukur. Sedang panen, kita mengucap syukur gampang. Tetapi kalau kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi yang menyedihkan, bisakah kita masih mengucap syukur? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah mengalami kondisi yang sangat sulit untuk mengucap syukur. Tetapi saya mulai tenang. Pikiran saya arahkan kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu tidak pernah salah, Tuhan itu mengasihi saya, dan saya langsung bisa mengucap syukur dalam kondisi yang sebenarnya sangat sulit. Cuma tahu itu terjadi setahun yang lalu lebih. Tepatnya tanggal 15 Agustus tahun lalu. Mengapa saya bisa mengucapkan itu? Dengarkan kata-kata saya di depan tadi. Saya berkonsentrasi, pikiran saya berkonsentrasi kepada karakter Allah. Allah itu baik, Allah itu tidak pernah salah, Allah itu mengasihi dan tidak pernah berubah kasihnya. Saya langsung pikiran saya kepada karakter Allah itu. Dan akhirnya saya dimampukan untuk mengucap syukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bukan orang yang hebat. Saya hanya menceritakan supaya menjadi teladan bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam kondisi yang sulit. Arahkan pikiran Anda kepada karakter Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang baik, Allah yang tidak pernah salah, Allah yang mengasihi. Kita akan bisa mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana membangun kehidupan dalam Kristus yang kuat? Hendaklah berakar di dalam Dia. Waktu khusus untuk merenungkan firman Tuhan, untuk berdoa, waktu yang utama untuk Tuhan, berakar di dalam Dia. Rela dibangun karakter kita melalui karya Roh Kudus dalam hidup kita. Bisa memakai firman Tuhan, bisa memakai segala sesuatu seperti di dalam Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu dipakai Tuhan untuk membangun karakter kita. Lalu yang ketiga, bertambah teguh dalam iman. Bertambah teguh dalam
perintah Tuhan itu yang terbaik. Kita yakin bahwa janjinya bisa kita pegang, karena janjinya ya dan amin. Allah bukan manusia yang bisa menipu. Allah tidak pernah berubah. Allah, dialah Allah. Yang keempat, melimpah dengan rasa syukur. Arahkan pikiran kita kepada Allah, karakter Allah, sehingga kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup dalam Kristus itu indah ternyata. Mengapa? Karena hidup dalam Kristus adalah merangkai kehidupan yang indah di dalam kekekalan. Wahyu 3 ayat 5 tadi. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Tuhan menghargai sedemikian rupa di dalam kekekalan kalau kita hidup di dalam Dia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Tolong Allah Roh Kudus, supaya kami semuanya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah Tuhan kami menikmati hidup di dalam Kristus yang indah itu. Karena kami yakin bahwa kehidupan dalam kekekalan itu lebih indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga memohon belas kasihan-Mu untuk bangsa kami. Khusus bagi saudara-saudara kami yang sedang kena virus corona. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tambahkan setiap hari bilangan yang sembuh. Kami menyerahkan juga para medis yang menanganinya. Tuhan lindungi, Tuhan jagai, sehingga tidak terpapar dengan virus ini. Kami juga menyerahkan aparat pemerintah yang mengambil kebijaksanaan. Tuhan beri hikmat supaya kebijaksanaan yang telah diambil benar-benar akan mengurangi terpaparnya virus corona ini. Tuhan, kami juga menyerahkan para aparat keamanan kepolisian yang menangani keamanan di negeri kami. Tuhan juga pakai supaya negeri kami tidak ada kerusuhan, mengalami damai, karena keamanan Tuhan menjaga itu melalui para tenaga keamanan ini. Kami juga menyerahkan Tuhan umat-Mu, persatukan umat-Mu. Biarlah Tuhan umat-Mu hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Dan Tuhan satukan kami, lindungi kami, supaya kami tidak terpapar
oleh virus ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Hanya hal yang tidak bisa kami ungkapkan, Tuhan tahu hati kami. Kami bersyukur Kau mendengar doa kami. Karena kami minta di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mengangkat tangan kita. Terimalah berkat ini dengan iman. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus akan memberkati saudara dengan kehidupan dalam Kristus yang kuat, hidup dalam kemenangan. Karena saudara jangan dijadikan karang dan terang di mana kita berada. Di dalam Tuhan Yesus Kristus akan memberkati saudara dan saya. Telah diberkati, katakan amin. Makasih.